tim TGC tiba di lokasi tidak ada penolakan. Kita tiba pada pukul 11, pihak keluarga inti dan keluarga yang ada di lokasi pemakaman itu bersedia untuk dimakamkan secara protokol COVID. Ini terjadi pada saat jenazah datang bersama rombongan dari rumah sakit yang ingin memakamkan jenazah. Tiba-tiba ada suara teriakan, bungkar kebatian, bungkar putih itu, sehingga masa sulit dikendalikan. Yang hadir pada saat itu beberapa orang anggota dari Polsek Tamaltea tidak mampu mengendalikan situasi karena kalah jumlah massa dari keluarga almarhum, sehingga peti dibuka. Akhirnya melihat kondisi jenazah yang bercampur tanah, yang memang dalam protokol syariat Islam itu dimasukkan tanah ke dalam peti, itu yang mereka protes, katanya tidak dimandikan, cuma ditayamumkan. Sehingga pihak keluarga mengambil paksa jenazah itu dan membawa kembali ke rumah duka untuk dimandikan. Sehingga kami dari petugas kesehatan mundur secara teratur bersama pihak keamanan, kami diamankan untuk menyelamatkan diri dan jenazah dibawa ke rumah duka. Situasi pada saat kami tinggalkan, jenazah masih di rumah duka untuk dimandikan. Pihak Polres dan Polsek sudah berada di lokasi untuk mengendalikan situasi. Pak, ini kenapa tidak dimakamkan di pemakaman ini, Pak? Iya, pihak pemerintah Kabupaten Jeneponto memang sudah pernah akan menyiapkan pemakaman khusus COVID di Jeneponto. Tidak memungkinkan ketika kita bawa ke Macanda Goa karena memang terlalu jauh, makanya kita tempatkan di pemakaman keluarga saja dan pihak keluarga sudah sepakat. Yang penting dilakukan dengan protokol kesehatan. Pak, kira-kira apa ini yang melatar belakang sehingga keluarga mereka tersulut emosi ini, Pak? Sepertinya dengan isu-isu informasi di media sosial sebelumnya yang mengatakan hanya tertusuk kelor dan positif COVID. Padahal sebenarnya sudah positif memang nih pada saat masuk ke rumah sakit. Tidak tahu sumbernya dari mana. Pada saat diperiksa melalui swab lab PCR terkonfirmasi positif, sehingga dinyatakan positif oleh pihak laboratorium dari BBLK Makassar. Itu yang keluarga tidak terima, sehingga setelah diedukasi diperlihatkan hasil labnya, mereka percaya bahwa memang betul terkonfirmasi positif. Nah, ini satu hari sebelumnya berkembang di sosial media yang mengatakan sengaja kita membuat pasien tersebut positif, padahal kami dari Dinas Kesehatan menerima hasil laboratorium yang kami tembuskan ke rumah sakit memang terkonfirmasi positif COVID-19. Oke, tidak terulang lagi. Iya, harapan kami yang berada di garda terdepan sebagai tim gerak cepat Dinas Kesehatan, kami akan susah atau setengah mati menghadapi situasi seperti ini ketika masyarakat yang tidak sadar, tidak paham. Ketika ada informasi melalui sosial media, minta tolong kita cek kembali kebenaran atau keabsahan sumber dari berita tersebut, sehingga tidak tersulut atau tidak terprovokasi oleh isu-isu atau informasi-informasi yang tidak jelas. Sebenarnya COVID ini nyata adanya. Kami harapkan masyarakat untuk bisa mengantisipasi diri, masing menjaga diri.